Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ERP dan Analytics. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang ERP maupun Analytics, tapi kita akan coba membahas tentang Google Classroom yang sangat ini menjadi penting untuk dibahas di sini, karena sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini pandemi virus corona masih tinggi dan kemungkinan semester depan anak-anak masih pada sekolah dari rumah. Nah, sementara banyak guru atau sekolah yang memerlukan memerlukan instrumen, memerlukan perangkat untuk memudahkan interaksi antara siswa dengan guru lewat media daring atau online. Nah, makanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Google Classroom. Sebelum kita tunjukkan bagaimana mengelola Google Classroom, kita akan membahas lagi tentang kerangka di Google Classroom itu sendiri, supaya dapat gambarannya dan nanti ketika masuk ke programnya atau ke aplikasinya lebih mudah. Oke, jadi di Google Classroom itu yang perlu kita ketahui pertama adalah kelas. Yang pertama adalah kelas. Nah, kemudian ketika kita mau mengelola kelas, item pertama yang akan perlu kita kelola adalah topik. Jadi itu hanya sebagai pengelompok. Misalkan nanti adalah topik, misalkan sebagai contoh di sini adalah misalkan matematika kelas 1 gitu ya. Nanti misalkan topik pertama adalah pengenalan bilangan misalkan. Itu. Kemudian topik kedua misalkan penjumlahan. Topik ketiga misalkan perkalian. Dan seterusnya. Nah, yang mana nanti setiap topik ini bisa saja akan ada beberapa kali pertemuan. Misalkan perlu 4 kali pertemuan atau 5 kali pertemuan atau dan lain sebagainya. Kemudian karena di kelas juga perlu disampaikan rencana pengajaran atau RPP, bisa juga misalkan di sini kita masukkan yang topik pertama adalah RPP. Nanti sehingga di sini berisi tentang topik-topik atau bahasan yang akan dibahas pada pada topik-topik berikutnya. Kita mau sebut di sini 0 juga boleh, atau nggak usah pakai nomor urut gitu kan. Nah, kemudian setelah topik ini cuma sebagai pengelompok saja. Jadi ini tadi belum ada isinya, jadi cuma sebagai pengelompok supaya nanti pas kita mengelola materi ajar dan lainnya itu mudah. Jadi itu materi ajar terkait dengan topik yang mana gitu kan. Nah, kemudian setelah kita membahas topik, berikutnya adalah terkait dengan materi ajar. Nah, materi ajar itu apa yang akan diajarkan itu biasanya ada beberapa hal. Yang pertama adalah material. Atau materi ajar. Yang kedua, itu biasanya nanti tugas-tugas. Ya, tugas itu bisa ya tugas atau assignment. Kemudian bisa dalam bentuk kuis, bisa dalam bentuk pertanyaan, nah kurang lebih kan itu yang disampaikan di kelas. Jadi biasanya nanti guru menyampaikan materi ajar dulu. Jadi misalkan materi tentang pengenalan bilangan itu apa saja sih, misalkan ada ngasih ilustrasi, ada gambar tentang benda-benda yang dikelompokkan, sehingga kemudian bagaimana cara mengidentifikasi penghitungannya dan lainnya. Kemudian setelah itu mungkin akan ada dilakukan tugas atau memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk melatih siswa untuk memahami materi atau topiknya tadi. Nah, untuk memberikan pertanyaan maupun tugasnya itu bisa dalam banyak bentuk. Nah, kemudian semua yang 4 ini itu bisa bisa dilampiri dengan banyak hal. Misalkan kita pakai file, ya kan? File. Kemudian bisa juga ngasih link. Kemudian bisa juga channel YouTube.
ya kan? Nah, kemudian di sini juga bisa lampiran dari Google Drive kita. Nah, selain itu juga bisa juga dibikin file baru, bisa misalkan dokumen, Google Docs, ya kan, atau Word. Kemudian juga bisa Google Sheet atau slide atau gambar atau form. Nah, apa ini masing-masing nanti akan kita bahas. Nah, jadi materi ajar itu bisa dalam bentuk file yang kita upload, atau kemudian bisa dari Google Drive yang kita sudah punya di Google Drive, atau link kepada web tertentu, atau link kepada YouTube, sehingga nanti langsung bisa dilihat videonya dari YouTube secara langsung. Nah, atau kalau kita tidak mau ngambil dari ini semua, kita bisa buat dokumen baru. Saat membuat materi ajar tadi, kita buat dokumen baru, atau kita buat Excel baru gitu kan di Google Docs, atau buat slide untuk presentasi, atau gambar untuk presentasi, dan juga form. Nah, kemudian untuk tugas ini ada perbedaan antara tugas atau assignment, kuis, dan pertanyaan. Kalau untuk assignment itu bisa kita isi dengan bentuk yang sama dengan ini tadi. Assignment bentuknya bisa sama dengan yang ini tadi, ya kan? Nah, cuman umumnya mungkin yang akan lebih banyak dipakai adalah misalkan forms. Forms itu nanti ada kayak modelnya pertanyaan-pertanyaan, bisa pilihan ganda dan lainnya. Kemudian kalau kuis, ini juga kuis itu biasanya berisi form. Jadi kalau kuis itu misalkan diisi form, misalkan di sini ada pertanyaan 1 apa, ini pilihan-pilihannya, pertanyaan 2 apa, pilihan-pilihannya, pertanyaan 3 apa, pilihan-pilihannya, atau pertanyaan 4 apa, suruh ngisi. Itu dalam bentuk forms. Nah, kemudian bedanya kalau yang pertanyaan atau questions, ini bentuknya cuma 2 bentuk yang bisa dibuat, yaitu pertanyaan kemudian diisi dengan jawaban singkat, ya kan? Jawaban singkat atau pilihan ganda. Nah, sementara yang untuk forms ini tadi, elemen pertanyaannya itu bisa saja kayak gini. Ini adalah pilihan ganda, ini adalah paragraf misalkan. Kemudian bisa juga dalam bentuk multiple pilihan yang bisa dipilih banyak, misalkan nomor 5 pertanyaannya bisa dipilih lebih dari 1. Misalkan kalau untuk anak kecil, misalkan contohnya binatang yang berkaki 4, di sini nanti ada kambing, sini ada kucing, sini ada ular, sini ada kerbau, sapi, kemudian gajah misalkan, atau ayam, sehingga anak-anak bisa menyentang beberapa yang benar jawabannya. Bisa juga dalam bentuk pilihan, hanya salah satu saja yang dipilih dari pilihan yang banyak, hanya bisa dipilih. Nah, bentuknya nanti akan dibahas di bagian berikutnya, nanti pas di sisi praktek. Nah, itu dari sisi ininya, bentuknya. Jadi sekali lagi kalau kita bahas ini tadi, jadi di kelas itu dikelola dalam bentuk per topik. Topik itu bisa dikelompokkan misalkan per bab, atau per pertemuan, atau per topik bahasan, ya kan? Misalkan tadi contohnya ini adalah pengenalan. Ya, ini salah nulis nih. Pengenalan bilangan, kemudian terkait dengan penjumlahan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Nah,
Kemudian masing-masing topik ini tadi bisa berisi dalam bentuk material atau materi ajar. Ya kan, materi ajar itu nanti bisa dalam bentuk file yang ada di Google Drive kita lampirkan, atau kita upload file baru, atau menyertakan link pada website tertentu, atau YouTube, atau ketika itu video di YouTube. Kemudian selanjutnya bisa juga dibikin dokumen baru seperti Google Sheet atau Word ataupun slide, gambar maupun formulir. Nah, itu kalau ininya apa itu namanya? Materinya tadi. Meskipun umumnya material pasti yang paling umum sih yang ini, yang di sini tadi. Selain yang formulir ini tadi. Tapi kalaupun mau dikasih formulir bisa saja untuk misalkan mencoba menangkap pemahaman siswa, tapi tidak untuk diuji, tapi untuk mendapatkan gambaran dulu kondisi siswa. Kemudian setelah itu bisa saja ada kuis, ya, biasanya untuk mendapatkan bayangan seperti apa sih pemahaman siswa. Nah, itu kuis itu biasanya dalam bentuk form. Form itu contohnya ini tadi nih, ada pertanyaan yang jawabannya pilihan ganda, ada yang berupa paragraf singkat, ada juga misalkan paragraf yang panjang misalkan. Jadi misalkan kalau bahasa Indonesia suruh ngarang dalam 3 paragraf misalkan atau apa, itu bisa juga. Itu di forms. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan atau questions. Nah, pertanyaan ini ada hanya dua pola, tidak bisa sebanyak ini tadi, tidak bisa. Dia hanya bisa membuat satu pertanyaan berisi yang mana siswa harus mengisi dalam bentuk jawaban singkat atau memilih dari salah satu pilihan ganda. Oke, itu kalau dari sisi ininya, dari sisi kerangkanya. Nah, sekarang kalau membuat topik sudah, bagaimana dengan material nih? Material tadi kan mungkin bentuknya seperti ini, tapi kan tidak bisa langsung serta-merta dibuat seperti itu. Nah, bagaimana nih cara membuat materi ini? Buat materi itu kerangkanya begini. Jadi ada judulnya apa? Judul. Kemudian sini keterangan atau deskripsi dari materi tadi. Nah, ini penjelasannya. Kemudian setelah itu di sini bisa dilampirkan, misalkan tadi ada dokumen atau misalkan ada video, ya kan, atau ada gambar yang disertakan misalkan, atau mungkin ada video yang diunggah, atau mungkin ada link dari web. Itu bisa disertakan di materi ini tadi, di materi ajar. Nah, kemudian ketika membuat materi ajar ini, apakah harus dibuat ketika mau diperlukan atau bisa jauh-jauh hari? Sebenarnya ini bisa dilakukan jauh-jauh hari, ya. Karena nanti di sini ada fungsi schedule atau penjadwalan. Jadi misalkan dibuat sekarang, tapi untuk untuk bisa dibaca oleh siswa seminggu yang akan datang, itu dikelola di schedule ini, ya kan? Kemudian juga di sini nanti dikelompokkan ini bagian dari topik apa. Topik apa. Nah, kemudian yang lainnya, yang 3 ini tadi, ada tugas atau assignment, kemudian kuis, ada juga pertanyaan, itu juga sama. Jadi tadi kan bentuknya macam-macam ya, bisa dalam bentuk form, bisa dalam bentuk yang lainnya. Di sini juga harus ada judul, kemudian keterangan. Nah, cuman kemudian ada tambahan lagi nih di sana terkait dengan topik apa, sama dengan yang ini tadi. Kemudian di sini ada waktunya nih, karena kan kuis itu bisa misalkan kuis atau tugas itu kapan harus dikumpulkan. Nah, sini ada due date atau jatuh temponya, waktunya, ya kan. Kemudian akses siswa siapa aja yang dikasih. Kenapa perlu diatur? Karena bisa saja ada tugas yang diberikan kepada siswa tertentu. Misalkan dia remet, atau mungkin karena ada siswa yang
tidak bisa ikut karena sakit atau apa. Nah, sehingga hanya dipilih yang bisa mengikuti dan lainnya. Itu ini ya, apa tuh namanya, dikelola di sini. Siapa saja yang bisa mengaksesnya tadi. Kemudian juga bisa dibuat dalam bentuk draft, bahwa sedang membuat, kemudian disimpan dulu draft, ya kan? Nah, kemudian karena ini adalah tugas, ini biasanya ada nilainya. Di sini nanti ada parameter penilaian, yaitu penilaiannya seperti apa. Kemudian bobot. Jadi misalkan kalau semuanya benar, atau ketika sudah mengumpulkan nilainya maksimal 100. Tapi ketika mau menilai 100 tadi dari bobot, misalkan tepat waktu tidak, mengumpulkan tugasnya, kemudian lengkap tidak dari soal-soal yang diberikan dijawab semua, atau kemudian pembahasannya jelas atau tidak, itu di pengaturan bobot ini tadi. Misalkan di sini adalah nilainya maksimal adalah 100, kemudian di sini misalkan 20, sini 30, sini 10, sini berapa nih, misalkan ini baru 60, sini 20, sini 20 misalkan. Artinya apa? Ketika ternyata di tepat waktu dia punya elemen 20 ininya. Kemudian ternyata dia lengkap nih, lengkap semuanya, jadi tambah 30 dan seterusnya. Atau mungkin dengan cara yang lain. Nah, itu kalau dari sisi tugas, yang baik itu berupa assignment, quiz maupun pertanyaan. Nah, kemudian ketika ada tugas ini tadi, itu tergantung bahannya tadi, tergantung bentuknya. Jadi ketika memberikan tugas ini, bisa saja nanti itu siswa mengumpulkan dalam bentuk upload. Bisa juga langsung jawaban langsung. Misalkan tanya kalau kuis itu kan jawabannya langsung. Bisa juga dia bisa nggak edit ulang. Jadi misalkan tadi dia buat tulisan, kemudian tulisannya boleh nggak diedit ulang, baik sebelum maupun setelah lewat batas waktu pengumpulannya dan seterusnya. Itu di sini. Jadi ada informasinya tentang apa, kemudian itu bagian daripada topik mana, kapan harus dikumpulkan, kemudian siapa saja yang bisa akses, dan antar siswa bisa saling lihat jawaban atau tidak gitu kan. Itu diatur di situ. Kemudian penilaiannya seperti apa. Jadi kalau kita simpulkan apa yang telah kita bahas tadi, itu adalah dalam suatu kelas, misalkan contohnya kelas 1 matematika, itu terdiri dari materi dan juga tugas. Tugas itu bisa berupa tugas assignment, bisa juga kuis, bisa juga pertanyaan singkat yang tadi telah dibahas sebelumnya. Nah, oke. Kurang lebih itu sedikit gambaran tentang bagaimana menggunakan Google Classroom. Namanya bagaimana isi yang bisa kita tuangkan dalam Google Classroom, sehingga dari situ bisa terbayang apa sih yang bisa guru dan orang tua maupun siswa lakukan dalam Google Classroom ini. Cukup sekian, akan kita sambung dengan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.